Nawi itu nggak kenal gua. Dengar iya, tapi nggak kenal. Lu sama mentor-mentor yang lain ngasih ujangan itu kan. Dibilang apa? Diving udah nggak fun lagi apa ya? Ya. Clear. Clear. Let's dive. Welcome to Deep and Deep bersama Adam Palbat dan Arya _Anugrah. still supported by Nawi Indonesia. Kok jadi disebutin dah di awal? Loh, memang kita menekankan kita ini biarpun kita adalah Nawi instructor, tapi kita Betul. tidak mau membawa apa ya? Tidak berdasarkan agensi tertentu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sifatnya objektif ya. Ya, tidak biased by agensi tertentu. Oke. Cuman memang kita supported by Nawi Indonesia. Oke. Mungkin kita lanjutkan ya dalam pembicaraan sebelumnya yang terkait orang Indonesia. Kita perlu diving, Iya. atau kalau saya bilang harus diving. Iya, betul. Nah, kalau diving kita perlu punya license. License untuk diving yaitu dengan mengikuti kursus ya tentunya untuk mendapatkan license. Bisa nggak, Dam? Gak usah pakai kursus dapat license. Ini mau jawaban julid, mau jawaban politis nih. Julid aja, orang udah tahu lah. Wah, semua harus pakai kursus. Ada aja lah, Nah, gitu ya. ada aja. Ya. Kalau lo mau nyari niat, ada aja. Ada kontaknya. Ada aja yang ngasih, nggak pakai course proper. Ya. Saya pernah kok berapa kali ya somehow mereka adalah sebenarnya basically diver komersial, jadi yang memang kerjanya pasang kabel atau ngelas atau pasang apa, itu namanya diver komersial ya, berbeda dengan diver rekreasi. Beda makhluk gitu. Ya, beda makhluk ya, trainingnya sistemnya juga mestinya berbeda gitu. Jadi mereka memang udah kerja diving komersial, tapi rupanya belum punya sertifikat diving yang rekreasi ini. Dia kontak saya, Mas bisa nggak ngasih sertifikat? Ya bisa, kursus. Ya maksudnya nggak usah kursus Mas, langsung kasih aja. Kan kita udah sering diving, ya sebagai diving komersial tadi itu ya. Ya kalau saya mohon maaf, nggak bisa. Tetap harus ketemu, tetap harus ngikuti course, harus ngikuti standar yang ada di course itu. Kita ini intermezzo aja di awal. Gitu, jadi harus yang benar lah ya, Iyalah. course-nya yang benar. Oke. Tadi di segmen sebelumnya kan Adam cerita ya, dulu waktu mulai diving, pada waktu mau ngambil license, riset dulu ya. Gimana tuh Dam ceritanya, Dam, risetnya? Iya, intinya memang gua ini punya setelah gua refleksi lagi ke belakang dari zaman kecil, gua punya semacam keterikatan sama olahraga air. Iya. Ketika zaman kecil gua main ke time zone gitu, yang gue cari pertama bukan bom-bom-kar, Ada ya time zone olahraga air? bukan mobil-mobilan, tapi kano-kanoan. Oh ada ya. Gue nggak tahu lu pernah lihat apa enggak, tapi ada di Ada mungkin ya di beberapa tempat ya tempat-tempat time zone tertentu. yang ada airnya ya. Ada yang kayak mainan kano tapi yang ada jalurnya. Nah itu gue nyari itu. Ya. Itu gue nyari itu. Jadi memang dari kecil gue punya keterikatan sama olahraga air. Oke. Jadi ya gue memang dari dulu suka air, suka laut. Biarpun mengawali perjalanan sebagai pecinta alam di SMA, ya gunung tentu Ya. saja. Seperti biasa ya, yang Seperti paling biasa. umum ya, remaja-remaja naik gunung. Betul. Gitu. Oke, terus? Udah mulai nyari tahu tentang diving semenjak kuliah. Tapi ya karena melihat waktu itu baik lagi ya, harganya memang tinggi. Ya, nggak ada klub di kuliah. Ada, cuman gue lebih tertarik buat ikut menwa waktu itu. Oh gitu, oke. Ya. Jadi ya udah mulai cari tahu, tapi belum yang terpanggil segitunya untuk
memutuskan ngambil belum. Tapi setelah masuk dunia kerja, baru tuh mikir pengen diving. Iyalah ya. Apalagi semakin digas dengan awalnya masih nyari tahu santai, tiba-tiba salah satu sahabat gue, Dam, gue udah ngambil course diving. Wih, panas dong ya. Si bangsa. Ngajak-ngajaknya. Wah bangke. Nggak, gue harus cari tahu. Harus cari secepatnya. Ya. Harus cari tahu, research dan lain-lain. Iya, tentu saja. Yang waktu itu muncul pertama adalah 3 agensi terbesar di dunia. Ya. Knowit. Itu. Dan orang-orang kalau yang pada udah diving, yang paling sering disebut pada saat itu either Knowit atau saya masih lebih jarang. Oh gitu ya. Oh berarti belum se-booming sekarang. Tahun berapa tuh? Oh ya tadi ya. 17 ya. 17. Oke. 17. Bahkan mungkin 16 bahkan dari 16. Ya. Karena kan 17 Mei ngambil. Ya nggak apa-apa lah, pengalaman pribadi ya. Gitu ya. Research baik lewat internet, lewat ngobrol segala macam. Ya dengan resource yang ada, cari sebaik-baiknya lah. Gitu. In the end, gue di situ sudah tahu perbedaan antara Knowit dan kayak bisnis. Knowit basicnya non-profit ya. Ya sudah. Dan setelah gue research lebih lanjut perbedaannya, akhirnya gue memilih Knowit. Ya. Oke. Karena gue merasa gue orangnya idealis. Jadi gue rasa gue akan lebih cocok. Oke. Ya, jadi ini ya, idealis ya satu itu ya. Idealis. Nah, terus? Jadi gue melihat Knowit ini, apalagi tagline-nya dive safety through education, gue kayak langsung pas gitu ya. Yaudah deh, gue Knowit deh. Oke. Gitu. Berarti Adam dari open water sampai instructor Knowit ya? Knowit. Ya kalau boleh cerita, saya sendiri sebenarnya mulai belajar diving mulai dari snorkeling ya. Waktu itu anak udah 2 ya, udah sering jalan sama keluarga. Habis snorkeling udah sering, terus apa lagi nih, wah diving nih, kebetulan istri ngajak, ya udah kita belajar diving sama kita riset dulu, cari di Jakarta ada dive center apa aja. Tapi dulu itu saya ingat banget, saya telepon atau SMS lupa ya, pokoknya saya kontak teman saya yang kebetulan ada di luar Jawa yang saya tahu dulu dia pekerjaannya diving. Dan dia diving berapa kali sebelumnya, dia ngajak diving ya, oke. Terus saya tanya ke dia, lu punya saran nggak agensinya atau kemana gue belajar diving? Dia sih sarannya lu lebih baik yang paling terkenal lah, ya, yang paling terkenal, yang paling dikenal. Akhirnya gue cari-cari di Jakarta ya, gue kursus di salah satu dive center di Jakarta. Agensinya boleh sebut nggak ya? Boleh lah ya. Gue dulu, tuh kan, fine, gue diving, gue had fun, masih di agensi yang sama, rescue di agensi yang sama, dive master di agensi yang sama, dan ya walaupun pindah-pindah guru, pindah-pindah instruktur. Oke. Karena gue punya prinsip, makin banyak instruktur yang macam-macam, gue makin punya pengalaman atau makin punya pengetahuan. Kali itu pendapat gue pribadi ya. Ya betul. Gitu ya. Jadi gue sengaja cari advance ganti instruktur, kemudian rescue gue ganti instruktur, ganti dive center, bahkan gue di Jakarta, walaupun masih sama agensinya ya. Terus akhirnya gue ngambil dive master sama asisten instruktur gue. Itu di dive center gue belajar open water. Ya. Fine, gue happy banget, ya menikmati juga jadi guide di dive center itu juga pernah lanjut gitu ya, kayak apa ya, sambil belajar juga ya, habis dapat license tetap ngajar, ngajar nge-guide di situ gitu ya beberapa saat. Nah sampai gue berpikir kemudian untuk jadi instruktur, ya, gue riset lagi, akhirnya di level itu gue memang kemudian kenal dengan, tadinya gue nggak kenal,
Nawi itu nggak kenal gua. Dengar iya, tapi nggak kenal. Dengar juga. Yang agensi yang lain lebih nggak kedenger lah gitu ya. Subjektif lah pokoknya waktu itu kondisinya begitu. Tapi karena Nawi kenal juga dengan yang punya WDC, wah itu ya Nawi ada agensi ya Nawi, kemudian belajar bukan belajar gimana ya, cari tahu ya, riset gitu, cari tahu lewat internet bla bla bla, akhirnya secara idealis. Nah, kayaknya lebih cocok nih idealismenya. Nah, nanti idealisnya bagaimana ya? Ntar mungkin kita ceritain kalau sempat. Terus ini Dam, aku mau nanya, emang lu dari open water memang udah niat jadi instruktur? Belum. Nah dulu gue mikirnya, namanya orang masih goblok ya, masih belum tahu apa-apa. Gue cuma mikir, ini gue open water aja cukup nih. Sama lah ya. Open water aja cukup nih. Tapi dari awal ada satu emang sahabat gue yang lain, Dam, gue udah kenal lu. Ini lu ngambil nggak bakal cukup nih lu open water. Gue jamin. Gitu ya. Sementara gue masih tetap batu, enggak, open water cukup. Sama seperti kalau kita ketemu murid open water terus dia bilang open water aja cukup. Iya, sekarang gitu enggak. ya. Dia bilang, wah ini kayak gue dulu nih. Bahkan ketika gue baru lagi kelas teori tuh, kelas teori kedua apa? Ya, karena waktu itu gue kelas teori 3 kali kan. Memang jatahnya 3 kali pertemuan. Pas kelas teori kedua, wah gue harus ngambil advance nih. Open waternya belum. Bagus. Open waternya belum. Mantap. Udah kepikiran buat ngambil advance. Kepikirannya gitu-gitu. Gue mulai, nah tapi terkait panggilan gue untuk menjadi instructor itu muncul di 2019. 2019 awal gue ngobrol sama sahabat gue yang sekarang jadi partner gue juga. Kita ngobrolin betapa banyaknya oknum-oknum instructor yang nggak bertanggung jawab, yang hasilnya kita bisa lihat dari diver yang murid-muridnya itu ya. Iya. Bekas muridnya itu ya. Iya, cuman setelah gue sekarang jadi instructor ya, memang tidak selalu murni dalam tanda kutip salah instrukturnya juga. Memang ada aja orang yang dablek. Ada aja gitu. Murid dablek, tapi difasilitasi. Iya, betul. Terfasilitasi. Betul. Jadi dablek berkelanjutan. Nah, panggilan itu muncul 2019. Gua ngontak teman gua yang kerja di sini, yang DM-nya di sini. Di tempat lu ngambil rescue berapa? Gua waktu itu masih advance. Oke. Ngambil rescue berapa? Awalnya WhatsApp, tiba-tiba di telepon. Itu gua kontak sekitar Agustus atau September di tahun yang sama, 2019. Tiba-tiba dia telepon. Dan lu nggak mau sampai DM? Emang mau, cuman ya kan satu-satu, makanya gue nanya rescue dulu. Enggak, kalau mau sampai DM bisa dipaketin. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Ya sudah. Ya oke, gue pikirin cari duitnya gimana dulu. Tapi yang jelas gue mau. Berarti paket pemaket ini yang tentunya diskon ya? Iya. Penting ya? Penting juga ya? Orang yang tadinya niat-niat setengah niat atau penting. Ini jadi oke. Penting. Nah, gitu. Itu sama tuh. Jadi pada waktu gue mau ngambil DM kan milih-milih nih. Ini. Pada waktu itu udah lumayan kenal banyak orang lah, kenal banyak DC. Paketnya, lu ambil DM di sini ya. Paketin sama asisten instruktur. Oke gimana? Gitu. Ya tapi kalau untuk kasus gua kan memang gua sudah niat terpanggil untuk jadi dive pro. Jadi kan. kesempatan even disatuin. Yes. Makanya kayak disatuin rescue, MSD, DM. Ya kalau di Nawi itu lewat MSD ya. Lewat MSD. Rescue, MSD, DM. Kalau di agensi yang lain, beberapa agensi dari rescue bisa langsung ke dive master. MSD, Master Scuba Diver, berbeda sama Dive Master ya? Beda, ya. Instruktur sama Dive Master juga beda. Iya, betul. By the way, banyak yang bilang, oh Arya Dive Master atau Master Diver sering sebutnya. Ya, gitu itu Master Diver itu MSD. Iya, kita mau, saya instruktur nggak usah lah, udah biarin aja lah, terserah lah. Aja. orang yang bilang gimana gitu ya. Tapi tolong dibedakan ya, teman-teman non-diver.
Master diver adalah top levelnya non profesional. Non profesional. Kalau di Naui ada course-nya, itu tempat dimana kita mengasah semua ilmu kita tentang diving, teori dan lain-lain. Kita hatamin di situ sehingga ketika kita dive master, ketika kita mengambil course dive master, fokusnya kita belajar hanya untuk bisnis dan leadership-nya. Gitu. Berarti teori teknik-teknik dasar mengenai divingnya di MSD ya, Master sebuah diver trainer. Master sebuah diving. Ya. Ya bisa di situ. Karena kalau di itu jatuhnya kayak recognition ya. Ya, ya. Kayak lu udah minimum 50 log, sudah 4 atau 5 specialty gitu-gitu kan. Ya, kebetulan gue melewati itu, tapi agak canggung juga untuk bicara agensi lain sebenarnya, karena kita sekarang lagi pakai baju biru. Iya betul. Bagi yang mungkin tertarik pengen tahu perbandingannya, kontak Japri aja dah. Iya. Nanti gua ini ya memang salah satu alasan gua kebetulan sekarang gua pegang beberapa agensi lah. Iya. Di level pro gua ada beberapa agensi. Bukan membanding-bandingkan dalam arti buruk, tapi cari yang terbaik dari semuanya. Kalau gua sih, baik sana, baik sini, gabungin atau itulah menjadi gua gitu ya. Betul. Jadi itu yang ini gua seperti tadi gua belajar open water sama instruktur A, belajar advance sama instruktur B, belajar rescue sama instruktur C, dan seterusnya beda-beda ya. Gitu ya. Bahkan gua ada ngambil instruktur pernah crossover itu, gua cari yang bule. Padahal bahasa Inggris gua pas-pasan, biar pengen tahu juga. Ini kalau bule ngajar gimana, terus kita harus presentasi Inggris juga. Ya pengen tahu karena mungkin ya itu tadi ilmunya. Gua beranggapan ilmunya banyak gitulah. Gitu ya. Tapi kita mungkin hari ini nggak detail bahas agensi lain karena sensitif ya. Cuma gue penasaran kenapa? Apa alasan yang membuat lo akhirnya terpanggil untuk menjadi instrukturnya di Naui satu? Kedua, ya sekarang berdiri di beberapa agensi. Ya, gue jawab yang kedua dulu. Tadi udah gue jawab ya bahwa gue berada di beberapa agensi. Tentunya satu ada kesempatan satu. Kedua karena gue pengen belajar banyak. Ya, standarnya A gimana, standarnya B gimana, standarnya C gimana, standarnya D gimana. Bahkan yang gue nggak punya license-nya, gue yang nggak masuk di situ, yang gue bisa dapat informasi atau bahan materi ajar dari internet, gue belajar juga. Open water di A gimana, open water di B gimana, dan seterusnya gue belajar. Karena gue pada prinsipnya senang belajar. Ya karena ada opportunity, ya gue pegang beberapa gitu ya. Itu alasan yang pertanyaan kedua. Ya. Nah ini pertanyaan pertama ini mengenai kenapa gue milih Naui. Jadi pada waktu gue memutuskan mau jadi instruktur, karena prinsipnya gue seneng ngajar. Jadi dosen udah lewat. Oke. Udah jadi dosen kuliah mungkin waktu itu ya udah, sekarang bukan dosen lah, udah di industri ya. Nah udah pengen ngajar, ya udah ngajar diving. Kita cari riset dulu mana. Kalau di agensi gue yang dulu kan, gue kan sampai asisten instruktur tuh. Jadi sampai habis. Kalau di agensi yang itu habis dive master, asisten instruktur, baru instruktur. Kalau di Naui juga beda ya. Memang ada tahapan ya? Ada. Tapi asisten instruktur tidak wajib. Bisa dari dive master langsung ke instruktur. Asisten instrukturnya include di dalam training instrukturnya. Kalau di Naui kan disuruh kebalik. Di Naui kan dive master baru instruktur. Asisten instruktur posisinya di bawah level dive master atau sejajar atau di bawah lah. Karena di Naui tidak bisa seorang asisten instruktur langsung ke instruktur, dia harus lewat dive master. Nah bedanya di situ. Nggak bisa. Jadi gue pengen jadi Naui Pro. Oke, gue ngambil asisten instruktur. Habis itu dia harus ke DM, ngambil level DM baru ke instruktur. Bedanya di situ. Ya ini tapi ya nanti kalau pengen detail Japri aja. Karena ada strateginya juga sih. Oke. Jadi pada waktu gua udah DM lah ya, sebut gitu ya. Gua pengen ngajar, pengen jadi instruktur. Jujur pada waktu itu di agensi yang pada waktu itu gua punya dua kendala. Kendala pertama biayanya tinggi. Ya jujur ya, emang semua orang kayaknya tahu lah biayanya tinggi.
Kedua, waktu itu di Jakarta tidak ada yang full program course-nya di Jakarta. Ada waktu itu course director-nya yang di Jakarta, tapi kalau nggak salah waktu itu ya saya tanya 2 minggu tetap harus di Bali. Pada waktu itu gue masih kerja. Jadi nggak ada cuti 2 minggu gitu loh. Ya, jadi 2 hal itu kemudian menyebabkan gue berpikir lagi, apa tetap di situ. Karena waktu itu gue udah sempat udah mau berangkat dapat penawaran yang cukup bagus waktu itu di Lombok Selatan. Ya, karena gue udah asisten instruktur, jadi bagus lah penawaran. Gue udah hampir berangkat itu pada waktu itu. Udah email-emailan sama course directornya. Gue mau berangkat ke Lombok waktu itu. Tapi kemudian gue berpikir kembali, wah ini Nawi gimana nih? Ceritanya bagaimana? Nah gitu kan. Dan gak cuma Nawi, agensi yang lain, ya pada waktu itu gue juga cek juga. Gimana ya, pada akhirnya kemudian gue melihat Nawi sebagai NGO nih ya, kalau di Indonesia yayasan ya atau apa namanya ya, non profit organization lah gitu lah. Ini kok punya konsep dan punya visi misinya yang kayaknya lebih cocok. Gue lebih cocok di situ ya, gue secara pribadi lebih cocok. Oh gitu ya, gitu ya udah. Akhirnya gue cek juga tuh ke beberapa course director Nawi. Kagak cuma satu, kagak, ada 2 waktu itu yang gue kenal di Jakarta. Gue cek tuh dua-duanya. Nah ini kebetulan yang akhirnya gue ngambil ITC ya very simple. Mas, gue gini, ya udah lu besok datang gini. Biaya berapa? Wah alhamdulillah semuanya lancar. Gitu ya, dari sisi waktu, dari sisi biaya, dan orangnya easy banget gitu loh. Bukan easy dalam arti mudah ngasih license, tapi prosesnya fleksibel. Ya fleksibel dan simple, rasanya simple gitu buat gua terimanya. Ya udah, besok lu datang, kita mulai course. Kebetulan gua lagi ada nih, yang lagi course juga, biar barengan. Ya udah gimana? Ya udah jalan, jadi gitu kan. Jadi gitu. Ya akhirnya itulah. Jadi my instructor pertama Nawi. Gitu. Dan sampai sekarang Nawi saya masih aktif loh, masih ngajar, masih aktif juga. Gitu. Loh emang agensi yang lain? Ada yang udah aktif? Ada yang tidak saya aktifkan karena masalah strategi bisnis juga ya. Gitu. Karena kalau di level pro ya, dari master ke atas kan kita bayar iuran tahunan ke agensi, karena kita boleh pakai merek ya, boleh pakai logo, boleh pakai agensi, bisa ngajar dan seterusnya. Kita harus bayar iuran kan? Iya betul. Iya gila, kalau banyak agensi kaya banget, udah nggak kaya gue makanya strategi bisnis aja gitu, mana yang tetap gue keep dan mana yang belum nggak gue aktifin gitu. Kira-kira ya itu ya, mudah-mudahan pertanyaan itu terjawab gitu. Jadi sebenarnya lebih ke personal, idealisme personal gitu ya. Nah, jadi itu hampir sama ya, masalah idealisme masih hampir sama gitu ya. Kalau ini Dam, berikutnya banyak gue denger juga sih dari orang ya, gue naik pendapat lo nih. Sebenarnya apa gitu bedanya? Sebenarnya menurut pendapat lo apa bedanya? Oke, NGO, yang lain mungkin perusahaan atau company komersial, tapi kan ujung-ujungnya sama aja ya. Kalau nggak salah kan sekarang semua sertifikat diving ISO standar atau standar ini ya, RSTC ya, standar organisasi diving rekreasi dunia, itu kan sama. Berarti kurang lebih sama-sama aja ya. Kalau kita pelajari juga sebenarnya sama-sama, hampir sama. Kagak sama. Secara standar mungkin sama materinya, cuman gua nggak tahu ya, ini lagi-lagi nih gua nggak tahu di agensi lain gimana, karena jujur usia gua di dunia diving ini masih sangat muda, masih baik. Jadi yang gua tahu dari gua sebatas ngobrol hanya dengan beberapa orang, perbedaan paling tidak kalau yang gua alamin, kualitas pendidikannya, kualitas pengajarannya itu kita di Nawi kayaknya cukup ditekankan masalah ini ya, masalah reasoning. Jadi kita dijelaskan, oke, skill ini seperti ini, why?
skill ini seperti ini, why? Ya tapi biarpun tidak menutup kemungkinan kalau kita ngomong oknum-oknum tidak bertanggung jawab, Tetap ada ya. tetap ada, nggak usah ngomong agensi. Agensi manapun, ini mungkin oknum ada. Iya, cuman yang ditekankan ke gua paling tidak dari gua ITC adalah reasoning, why. Kita nggak hanya mengajarkan what and how, tapi why. Ya. Karena why itu yang paling penting buat gua. Ya. Tuh. Ya, sebenarnya kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak, masuk ke website Naui, naui.org. Jadi bukan .com ya, tapi .org karena Naui NGO, masih non-profit organization. Nah, nanti bisa belajar sebenarnya di situ, dan di situ akan dibaca bahwa Naui adalah salah satu agensi training diving pertama di Amerika. Ya, itu mulainya di California, kemudian sekarang pusat pindah ke Florida. Ya. Dulu awalnya di California, sekarang di Florida, jadi masih di sana sekarang headquarternya. Tapi ada juga orang yang bilang, nggak ada gunanya yang jadi yang pertama. Ya. Nah, ya. Ya. Mau pertama, mau terakhir, Ya. that's not principle katanya gitu. Ya. Memang benar juga sih kalau gue bilang ya. Benar. Kalau cuman sekedar pertama nggak ada gunanya memang. Benar. Gitu ya. Benar. Ya, jadi ini kebetulan ada buku Naui, ya, ini Leadership and Instructorship, jadi buku standarnya dari Naui. Dulu masih ada, kalau sekarang udah digital juga udah banyak. Maksudnya pengajaran digital kita juga udah bagus, udah lewat digital udah banyak. Di sini tadi saya baca di bawah ada tuh sejarah Naui, dan kemudian, nah ada satu kalau gua ya, dulu pada waktu training instructor yang menarik adalah dua. Ya, gue sangat merasa bahwa gue sangat ditekankan soal kode etik. Itu iya. Ya, Itu iya. sangat ditekankan soal kode etik sebagai diver dan sebagai diver pro. Ya. Itu satu. Betul. Kemudian kedua, di Naui ada yang disebut credo. Betul. Ya, apa tuh credo? Apa basic ya? Atau cara berpikir atau basic atau dasar kali ya? Kayak sumpah prajurit bukan sih? Nah ya, gitulah kira-kira gitulah ya, gitulah. Dimana credo itu banyak sebenarnya kalau kita baca di buku ini, banyak gitu, banyak hal, tapi pada prinsipnya kode etik dan bagaimana menjadi seorang diver yang baik atau diver pro yang baik itu sangat ditekankan. Ya, sampai sekarang gue masih ingat banget yang diajarkan pada waktu gue ITC ya, pada waktu training instructor. Anda sebagai instructor sekarang menjadi panutan. Betul. Nah, itu ditekankan banget. Jadi yang mulai paling sederhana, dulu gua diving pada waktu itu ya, habis sebelum instruktur itu udah mulai sering diving, udah mulai agak ngejago lah ya. Diving pakai celana pendek, ya pakai wetsuit susah, masangnya susah, udah celana pendek aja pakai kaos. Itu alasan yang sangat umum. Kaos ya gitu ya. Ya buat gue sih fun-fun aja, praktis bla bla bla. Tapi pada waktu gua training instruktur gue bilang, lu sekarang panutan. Gitu kan lu kan tahu gunanya wetsuit. Ya, bukan sekedar buat gaya, tapi ya ada fungsinya kan ya. Nah, sekarang sebaiknya kita diving mengikuti standar safety yang baik. Nah, karena kenapa pakai wetsuit itu kan tentu ada standar safety yang utamanya ya. Betul. Ya kegunaan itu ya. Nah, gitu. Nah, dari situ gue melihat kesentil gitu ya iya dah. Kalau gitu ya udah, habis itu baik gua ngajar, kecuali gua berenang sendirian nggak ada orang, gitu ya. Kalau expected mungkin ada orang motret atau ada orang video atau ada orang lain ngelihat ya, saya akan mencoba lebih proper sekarang dari sisi pakaian diving gitu ya. Itu kira-kira gitu. Itu salah satu gitu. Jadi wah itu sih yang gua nangkep banget. Wah ini memang cocok lah buat idealisme gua. It seems cocok lah. Ya, kita ditekankan bahwa kita sebagai instructor ini bukan buat gegayaan, tapi ini responsibility. Ya, lebih banyak responsibility-nya lah jadi ya. Ini kita tanggung jawab ini. Ini intermezzo nih, Dam. Jadi pas gua lagi course nih. Iya. Waktu itu kelasnya di Senayan, di dekat kolam Senayan tuh masih ada Senayan lama ya, bukan yang baru ya. Dulu masih ada kan di situ kan. Lu tahun kapan sih? Ya udah lama lah pokoknya.
Ya, jadi waktu itu Senayan belum dipakai SEA Games, jadi masih yang lama, bukan yang kolam Senayan sekarang. Masih boleh scuba. Masih boleh scuba, masih ada dive center di sana. Beberapa kita pakai kelas di situ karena banyak instruktur dive pro yang lain juga. Pas jam istirahat ngobrol lah. Ya. Nggak langsung ditembak. Ya, kebetulan gue udah kenal lama nih, bapak ini senior nih ya, udah kenal lama. Lu yakin lu mau jadi instruktur? Loh, emang kenapa? Lu jadi tambah tanggung jawab dong, ya kan, harus jadi contoh. Yang tadi kan, udah harus kalau ada apa-apa muridnya segala macam, lu tanggung jawab bla bla bla. Pusing juga nih. Ya, tapi by the way, ya itulah gunanya. Waktu itu gue merasa ya, itulah gunanya gue ikut ITC atau training instructor itu untuk menyadari ya bahwa kita jadi panutan nih. Betul. Nah, kita punya responsibility lebih banyak untuk diving society gitu ya, untuk diving society, betul. untuk diving industry juga. Betul. Punya tanggung jawab lebih banyak gitu loh. Nah, itu di situ. Ya kalau gue ingat banget waktu itu pas dalam tanda kutip lulusan ITC gue kan, lu sama mentor-mentor yang lain ngasih ujangan itu kan. Dibilang apa, diving udah nggak fun lagi apa ya? Ya pokoknya itulah. Nah sementara di gua sendiri, thank God-nya, kata siapa? Justru gua malah menemukan fun tuh tetap ada. Fun tuh tergantung ke perspektif kita doang. Jadi, dan gua memang fun gua adalah dari awal, percaya atau tidak, kerjaan gua ngejagain teman diver yang lain. Iya. Oh, ya jadi kebiasaan ya, udah habit ya. Jadi memang dari awal gue, instead of gue nyari pelagics, nyari makro, nyari enggak, fokus gue, oke, si ini di sini, oke aman. Oke, si ini di sini, oke aman. Berarti lo happy ya? Gue memang happy. Berarti jadi instruktur udah lebih happy, udah gitu lebih kan? happy. Karena dapat ilmunya ya, dapat justifikasinya juga. Ya, dan kalau ngomong balik lagi menyetarakan perspektif ke masyarakat umum tentang gaya, gue sudah mendapatkan ini dari gue Menwa. Gue ngelihat senior gue yang provos pakai putih-putih, wah anjing keren banget. Di situ gue mulai ngerasain, iya, lo kalau mau gaya, lo harus tanggung jawab. Yeah. Jadi ya memang harus imbang. Jadi jadi ya enggak, jangan fokus di tanggung jawabnya doang, lo akan jadinya tertekan. Fokus di gaya doang, jadinya lo nggak bertanggung jawab. Itu di gua jadinya. Jadi setiap status itu tentunya ada ada tanggung jawab atau ada bukan korelasi ada ikutannya ya. Iya. Nggak hanya gayanya tapi juga tanggung jawab. Ada konsekuensi. Nah itu dia. Konsekuensinya ya. Konsekuensi positif dan negatif dari setiap pilihan kita akan selalu ada. Ya, thank God gue ikut Menwa sih waktu itu sih. Ya, kalau kata film Spider-Man kan, in great power comes great responsibility. Nah itu pas itu. Itu paling pas. Lu udah jadi instructor, ya udah, ya memang status lu dalam tanda kutip lebih tinggi dari yang lain. Iya, secara status. Tapi justru karena lu punya status itu ya, lu harus nunjukin kapabilitas lu, nunjukin attitude lu. Waduh, ya ini persis nih begini nih. Habis itu keringat dingin gua, sanggup nggak ya? Ya, tapi pada prinsipnya ya. Kalau gue sih karena senang ngajar ya. Iya sama. Senang ngajar ya, senang menyampaikan informasi, senang sharing ya. Mungkin mudah-mudahan cocok lah gitu ya. Oke, walaupun tetap yang waktu itu teman saya bilang, wah kamu jadi tanggung jawab, kamu jadi ya memang setiap kali bawa murid, setiap kali bawa grup, memang jadi pikiran tambahan bahwa memang harus memikirkan keselamatan orang, memikirkan service kepada orang lain. Iya betul. Gitu ya. Ya, tapi itu kemudian berjalan ya enjoyable juga gitu sebenarnya pada akhirnya. Enjoy kok. Beda jenis aja. Gitu ya. Beda jenis aja. Ini suara hujan apa sih? Wah iya dapat suara hujannya masuk nih. Gak apa-apa lah. Lanjut. Tapi nggak kelihatan hujan. Hujan di sound system doang. Ya udahlah.
Hujan di luar beneran. Oh beneran hujan? Iya hujan. Dari sisi gue nggak kelihatan soalnya. Gua naik motor nih. Oke, lanjut. Oke, jadi kalau boleh nih gue lagi baca nih buku Now Leadership, ini materi buat Dev Master dan instructor. Ini value gue hanya beberapa catatan saja. Kembali lagi mengenai why Nawi, ya beberapa Nawi value tentunya itu yang penting. Jadi ada salah satu value yang waktu itu cocok banget sama gue. Yaitu Nawi sebagai NGO itu memiliki democratic associate of equals. Ya. Nah, ini bedanya gitu loh. Jadi sama seperti NGO atau yayasan ya kalau di Indonesia ya biasanya bentuknya ya. Itu kan tidak boleh ngambil keuntungan untuk pribadi. Jadi kalaupun ada keuntungan dalam tanda petik atau ada hasil itu selalu dikembalikan lagi ke organisasi atau ke NGO-nya untuk pengembangan. Ya betul. Nah, jadi kalau di Nawi saya tahu mereka punya universitas untuk pengembangan diving sesuai dengan mutunya. Bukan yang ini. Nah, ini definition of diving karena Nawi yang pertama yang mendefinisikan diving rekreasi bagaimana ini mutunya. Tapi ada mutu satu lagi. Dive safety through education. Ya, dive safety through education. Jadi bagaimana semua keuntungan yang ada dari Nawi sendiri kembali lagi ke organisasi untuk mengembangkan dive safety. Dan bagaimana pendidikan atau pengajaran education sehingga diving lebih safety. Nah kemudian itu dari sisi democratic value ya, artinya nah di Nawi itu semua member atau semua instructor dan dive master tentunya kita punya hak pilih, tuh ya, punya hak pilih untuk memilih siapa board of direksi dari organisasi atau pimpinan organisasi. Setiap tahun tuh kita ada pemilihan dan kita punya hak suara untuk milih. Bahkan gue bisa nyalonin Adam, gitu. Nah, jadi ada perlu berapa suara untuk mencalonkan. Tahun ini kita mencalonkan Indonesia ya, ada course director dari Indonesia kita calonkan, diterima. Tinggal perlu di vote seluruh dunia sih. Betul. Untuk terpilih atau enggak. Nah itu jadi kita ikut mencalonkan, punya hak suara, gitu kan. Ya ini yang, ya itu ya NGO bedanya dengan company atau profit company ya kan gitu. Itu satu. Ya di satu sisi nambah pusing iya. Karena tiap tahun aduh nih siapa itu? Gue milih siapa? Apakah orang ini nanti mewakili kita ya, bisa membawakan ini kita ya? Bener. Cuman di sisi lain ya kalau memang yang kita pilih bisa menyuarakan kebutuhan kita sebagai member, yang diuntungkan kan kita juga. Ya betul. Tuh. Jadi ada ADART-nya tuh kalau sering teman-teman yang suka berorganisasi gitu ya, ada ADART. Ternyata di Nawi ada bylaws-nya juga, ada ADART-nya itu ditaruh di SNP, Standard and Procedure Book-nya untuk para profesional tuh ditaruh gitu. Jadi siapapun bisa baca dan tahu bagaimana organisasi ini dijalankan dan berstandarnya bagaimana. Kemudian tadi disebutin di di awal tadi mengenai credo. Iya. Ya, nah tapi sebelumnya ini ada mission. Wah, itu tadi visi misi. To promote through quality education the technique necessary for the general public to participate safely in underwater activity. Jadi itu disebutkan dalam mission gitu loh. Dan memang perlu diakui. Ini yang membuat gue memilih Nawi. Ya. Karena kita manusia. Kita hanya manusia, kita bukan ikan. Gue punya pertanyaan nih, Dan. Apa? Nggak fun lagi dong? Justru kalau buat gue, baik lagi ini perspektif gue yang selalu gue share ke anak-anak murid gue. Gue selalu gimana? Gue selalu memanggil murid-murid gue anak-anak gue. Oh, ya. Untuk kita diving, untuk kita bisa dapat fun yang optimal, kita harus nyaman. Gimana caranya kita fun kalau kita nggak nyaman? Gimana caranya kita nyaman kalau kita nggak aman? Jadi ya kata kuncinya pertama adalah aman. Aman ya, harus aman ya. Harus aman. Dan gue termasuk mungkin salah satu orang yang in the end setelah course, lu mau diving pakai bikini, lu mau diving pakai rash guard, lu mau diving pakai celana renang doang, silahkan. Itu buat gue masih masalah preferensi. Ya. Biarpun gue sendiri menganggapnya itu adalah, gue udah nyampaikan juga
Wetsuit itu bukan hanya sebagai thermal protection, tapi juga exposure protection. Jadi kalau lu memutuskan lu pakai shorty aja, lu pakai celana renang doang, lu pakai boxer doang, dan lu kena fire coral, ya lu nggak bisa protes. Itu resiko udah resiko ya, udah tahu pokoknya ya. Iya. Itu masalah preferensi. Tapi ketika ngomongin safety, sesuatu yang intangible seperti risiko decompression sickness, nah itu gue keras. Iya. Itu gue strict. Iya. Itu gue strict. No alcohol during dive trip. No. During dive trip. During dive trip. Waduh. Ya. No. No alcohol during dive trip. Satu. Ya, yang tadi kita obrolin off record juga terkait mandi air hangat dan lain-lain. Itu gue jelaskan sedetil mungkin. Iya. Jadi terkait safety, gue tegas. Oke. Kalau fun nggak masalah ya, karena kalau lebih safety lebih fun ya mestinya ya. Dimana safety sudah menjadi darah daging, wah, itu menjadi fun artinya. Contoh paling gampang, kalau buoyancy kita udah aman, propulsion kita udah efektif, kita kan diving gini doang. Iya. On trim doang, sekali kibas gliding, sekali kibas gliding, santai, happy. Betul. Tapi kalau buoyancy lu jelek, belum on trim, finning terus, kan jadi nggak fun, capek. Iya. Ntar kapan-kapan kita bahas ya mengenai buoyancy ini, seru nih. The four fundamentals. Yeah. Terus tadi susah dong jadi ya kalau khusus Naui itu susah karena ada juga gue denger di luar-luar gitu, waduh kalau khususnya pakai agensinya Naui susah kayak militer latihannya kayak tentara gitu, angkat-angkat tanki kali apa gitu. Itu kalau susah, ya memang namanya kita belajar hal baru nggak gampang dong. Nggak gampang ya. Proses belajar akan selalu tidak nyaman. Dan itu yang gue juga udah tanemin dari awal. Proses belajar apapun tidak akan ada yang nyaman. Ya. We just have to deal with it. Merubah kebiasaan ya. Iya. Merubah rutinitas kebiasaan kita ya. Iya. Yang biasanya mangap doang napas. Iya. Diving harus pakai regulator gitu ya. Iya. Ya sudah. Oke. Oh, dan kalau nyambung ke episode yang sebelumnya yang kita ngomongin tentang diving, berada kita mencemplungkan diri kita ke dunia yang bukan habitat kita. Ya. Dan diving merepresentasikan hidup. Buat gua, kata kunci diving adalah how we deal with things yang membuat kita uncomfortable. Yang membuat kita nggak nyaman. Iya. Contoh paling gampang, mask clearing. Ya. Orang di awal-awal belajar apa nggak gelagapan? Semua orang pasti tidak nyaman awalnya. Semua orang pasti tidak nyaman. Pertanyaannya kita bisa deal with it apa enggak? Dan gue selalu menyampaikan ini ke murid-murid gue. Nanti begitu kita di kolam, satu skill yang akan gue kasih kalian belajar pertama kali. Ya. Basic skill adalah mask clearing. Ya. Dan gue juga briefing dari awal, kalian akan merasa tidak nyaman karena ada sensasi seperti drowning ketika nose pocket ini kemasukan air. Tapi ingat, itu hanya sensasi. Gimana caranya kita bisa deal with that? Ya. Karena in the end, murid gue waktu itu ada yang ngomong, kok gue ngeliat lu enak banget ya ada mask clearing gini doang, simple, nggak ada panik-paniknya. Ya struktur. Ya memang itu tujuannya, itu tujuannya kita latihan skill supaya kita bisa jadikan itu sebagai refleks. Dan untuk proses jadi refleks memang butuh proses. Iya. Tapi bukan berarti Spartan. No. Iya. Fun ya, tetap ya. No. Oh ya, karena memang sebenarnya kan di Naui ada kredonya ya. Iya. Bahwa teaching system itu harus menyesuaikan murid. Betul. Nah, gitu. Betul. Ya. Nah, jadi nggak ada di diving itu yang namanya murid gagal. Nggak ada sebenarnya. Yang ada dia menggagalkan dirinya sendiri. Betul. Alias quit gitu. Karena kita instruktur wajib meneruskan atau mengajari terus dengan baik dan sabar. Ada satu kredo yang bagus nih di Naui, yaitu konsep the loved one. Betul. Ya? Betul. The loved one. Nah, jadi apa tuh konsep the loved one? Artinya
bagaimana kita mengajari orang itu bagaimana kita mengajari seseorang yang kita cintai. Betul. Seperti mungkin anak kita atau pasangan kita, seperti itu. Dalam arti passion, dalam arti kesabaran, dan dalam arti personal touch. Ya ininya ya apa ya, bagaimana kita berhadapan dan bagaimana kita menyampaikan ilmu-ilmu dan seterusnya. Ya, dan kalau boleh promosi sedikit ya. Banyak nih, boleh. Gede banget. Kalau boleh promosi sedikit, kenapa gue berani menjual course gue, terutama open water, dengan harga yang lebih tinggi dari rata-rata? Ya. Karena gue menjanjikan pendekatan personal touch. Makanya gue memutuskan, tim gue udah tahu, untuk terutama untuk open water, maksimum satu batch 3 orang. Kalau bisa 2 orang doang, 2 orang doang. Gak bisa cepet kaya dong. Ya, gue udah bilang sama partner-partner gue, memang kita di sini bisnis, iya. Tapi kalian sendiri sudah tahu, cost untuk open water course, especially open water, tinggi, sehingga margin tipis. Jadi ya sudah, gue bilang dari awal, ya udah, biarkan ini menjadi ladang gue untuk idealis. Tapi ingat, kredonya Nawi juga ada bahwa setiap instruktur dalam melakukan kegiatan terkait dengan kegiatan pengajaran diving ini harus untung. Makanya gue bukan sisihkan, gue geser di keran yang lain untuk masalah profit. Seperti trip, specialty course. Ya pokoknya tidak boleh mengorbankan faktor yang safety ya, safety nomor satu, terutama prosedur, terutama SOP. open water. Karena buat gue menganggap open water level, entry level adalah level paling krusial. Karena orang dari kertas kosong. Pembentuknya dari kertas kosong ya. Iya. Makanya gue bilang dari awal, untuk open water terutama biarkan gue idealis. Biarkan gue berkarya. Ya sebenarnya idealis bisa seterusnya sampai leadership level, nggak perlu idealis. Oh iya, leadership juga jelas. Leadership juga jelas. Nah inilah mungkin kurang lebih obrolan kita mengenai agensi, salah satu agensi Nawi. Ya kita mohon maaf kalau menyinggung agensi yang lain, bukan maksudnya menyinggung. Bukan. Tapi mungkin tersinggung, mungkin ya seperti itu ya. Sekali lagi kalau Anda pengen cari kursus diving, mau pilih agensi yang mana, pengen ada perbandingan, kalau pengen pendapat subjektif saya, ya Japri deh, ya. Kalau buat gue yang penting sebenarnya bukan agensinya. Oh ya gitu ya, bukan sebenarnya ya. Kalau gini, kalau memilih agensi, gue selalu nyampein ini ke orang-orang yang nanya. Kalau pilih agensi, cari yang satu sudah punya ISO standar, 2 sudah diakui WRSTC. ISO itu International Standard Organization ya, bukan ISO yang lain. WRSTC adalah World Recreational Scuba Training Council. Ya. Pokoknya 2 ini. Tapi dibandingkan masalah agency, yang lebih penting adalah cari instrukturnya yang cocok. Cocok atau yang apa? Yang cocok. Karena balik lagi. Ya. Tiap instruktur punya gaya ngajar beda-beda. Ya itu dia. Gak usah teaching jauh-jauh. style. Gak usah jauh-jauh. Kita berdua sama-sama Nawi. Gaya ngajar kita beda. Beda lah. Orangnya beda kok. Betul. Standar sama. Tapi di Nawi memang ditekankan. This is the standard. Ini adalah standar. Anda boleh melebihi standar. Betul. Mungkin di-encourage untuk melebihi standar untuk faktor safety. Betul. Tetapi tidak boleh di bawah standar. Betul. Nah, itu intinya ya. Jadi di-encourage, benar nggak ya di-encourage? Iya, para course director koreksi saya ya kalau salah. Di-encourage untuk menambahkan di faktor safety. Dan personal differences kita dihargai. Ya. Personal differences kita sebagai instructor dihargai. Ada di ethical dan di credo juga. Iya. Seperti itu. Itu. Oke Dam. Oke. Ini mudah-mudahan kita bisa memberikan informasi tentunya dan betul. memberikan inspirasi dan pengetahuan. Udah berapa menit sih? Ini udah hampir 1 jam 50 menit. Wow, oke. Ya mungkin kita bisa cut dulu untuk session yang kali ini.
di episode selanjutnya kita lihat aja nanti kita ngobrolin apa. Ya. Dan siapa tahu kita bisa mendatangkan tamu lagi. Ya. Dan karena obrolan kali ini agak sensitif, ya monggo silakan komen, share kalau mau. Intinya di sini kita hanya menganalisis dari perspektif yang objektif. Ya, itu kita anggap objektif atau subjektif. Ya memang dengan tentu dibumbui dengan subjektivitas kita iya, tapi perspektifnya kita bukan. Ya kalau kalian perhatiin dari tadi juga kita nggak ada ngejelekin kok. Nggak, mudah-mudahan nggak, semua memang bagus. Gua aja punya beberapa bendera bagus semua. Iya makanya. Nggak ada yang nggak ini. Balik lagi ke instruction ya kok. Iya. Kembali lagi ke instruktur, cari instruktur yang sesuai dengan Anda. Betul. Tanya-tanya, discussion. Gue dulu ingat waktu mau ambil open water diskusinya panjang tuh siang-siang tuh. Pasti. Gue datengin dive centernya, gue diskusi panjang waktu itu kebetulan ada instrukturnya ya begitulah. Ya, memang cara yang ideal yang seperti itu. Ngobrol dulu. Ya. Baru lu putusin mau apa enggak. Betul. Ngobrol dengan kita juga boleh. Iya. Kita lain. Oke. Pas. Ajan. Kalau gitu, gua Adam. Gua Arya. Sampai ketemu di episode Deep and Deep selanjutnya. Bye-bye. Yuk.